A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devano Empatanusa. Saya adalah mahasiswa semester 2 pada konsentrasi Operation Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, program studi Magister Business Administration. Saya akan mempresentasikan tugas akhir pada mata kuliah Research Method in Concentration dengan judul Direct to Consumer atau D2C, menghilangkan perantara dan langsung ke end consumer dalam manajemen rantai pasok. Latar belakang yang saya angkat adalah perkembangan zaman saat ini turut berpengaruh terhadap evolusi e-commerce global yang bertransformasi secara signifikan dalam model lantai pasok internasional. Munculnya model bisnis direct to consumer atau D2C merupakan salah satu hasil dari transformasi tersebut yang memungkinkan produsen menjual barangnya langsung ke konsumen tanpa perantara. Ini menurut Emmanuel tahun 2025. Perubahan perilaku konsumen yang semakin mengandalkan platform digital untuk melakukan pembelian, perbandingan harga, review produk semakin memperkuat transportasi direct to consumer. Padahal ini model bisnis D2C muncul untuk menawarkan efisiensi, tetapi sekaligus menghadirkan resiko baru, terutama pada logistik last mile yang semakin kompleks. D2C juga memberikan produsen kontrol penuh terhadap harga, cara pemasaran, margin yang didapat, dan pengalaman pelanggan sembari menghilangkan ketergantungan pada perantara tradisional seperti distributor dan retail menurut Wright dan tahun 2020. Salah satu contoh penerapan D2C dewasa ini adalah pada platform Temu, e-commerce asal Tiongkok yang menggunakan pendekatan factory to consumer atau F2C yang masih sejenis dengan model bisnis D2C. Temu menghubungkan produsen dari negara asalnya Tiongkok langsung ke konsumen global dengan menyediakan perantara. Menurut Wen tahun 2025. Nah, di Indonesia sendiri, Menkominfo ini memblokir aplikasi Temu. Mengapa demikian? Karena Menkominfo menganggap Temu ini dengan bisnis modelnya D2C ini berbahaya, sehingga Menkominfo memberikan bentuk perlindungan kepada UMKM lokal terhadap persaingan yang tidak sehat. Ini berita yang saya ambil pada tahun 2024. Lalu lebih dalam lagi, ada juga berita yang menyampaikan bahwasannya Temu dengan bisnis konsep D2C-nya ini membuat harga produk menjadi sangat murah yang menjadi ancaman terhadap pengusaha kecil dalam UMKM. Kenapa? Karena dapat menjadikan produk yang ditemukan sangat murah, banyak variasi, dan terdapat diskon yang dapat diakomodir oleh platform karena menghilangkan perantara retail. Dengan menghilangkan perantara retail, maka harganya akan lebih murah karena tidak ada patokan-patokan harga yang akan diambil oleh retail. Perusahaan atau produsen dapat memperoleh data langsung karena menerapkan D2C dan informasi tidak terputus di retail atau tier di downstream atau upstream selain produsen dan konsumen akhir. Dampak D2C pada rantai distribusi tradisional adalah menghilangkan peran pihak ketiga atau distributor. Perubahan model retail sehingga toko tradisional harus beradaptasi atau terancam bangkrut. Fokus pemasaran bergeser ke optimasi pelanggan dan platform digital. Persaingan harga menjadi sangat kompetitif, berpotensi terjadinya predatory pricing dan mendorong dalam pengiriman dan manajemen inventory. Dengan demikian, analisis teoritis terhadap model bisnis D2C serta implikasinya terhadap rantai pasok pada penelitian ini menjadi semakin relevan dan strategis. Rumusan massa pada penelitian ini adalah model bisnis D2C sebagai bentuk transformasi digital mengubah cara produsen berinteraksi dengan konsumen dan menimbulkan pertanyaan penting bagaimana penghilangan perantara tradisional seperti retailer, distributor dapat mempengaruhi struktur dinamika manajemen rantai pasok modern serta pengaruhnya terhadap efisiensi logistik. Dalam konteks teoritis, diperlukan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana kerangka konsep rantai pasok, e-commerce, dan disintermediasi atau penghilangan perantara tadi dapat digunakan
untuk menjelaskan transformasi model bisnis tradisional ke D2C secara komprehensif. Pertanyaan penelitian ya, bagaimana konsep D2C dapat dijelaskan secara teoritis dalam konteks transformasi rantai pasok? Lalu, faktor apa dalam e-commerce modern yang mempercepat adopsi D2C? Apa resiko dan tantangan logistik terutama pada level last mile yang muncul akibat model ini? Bagaimana konseptual framework dapat digunakan untuk memetakan mekanisme perubahan rantai pasok? Tujuan penelitiannya adalah mengkaji konsep D2C secara komprehensif dari perspektif rantai pasok. Yang kedua, mengidentifikasi faktor pendorong perubahan distribusi akibat e-commerce. Yang ketiga, mengkaji implikasi logistik dan lingkungan dari model D2C. Lalu yang terakhir, menyusun konseptual framework untuk memetakan relasi D2C supply chain last mile. Manfaat penelitian, manfaat teoritisnya menambah literatur terkait disintermediasi dan transformasi rantai pasok digital. Lalu mengintegrasikan temuan terkait D2C dalam model teoritis baru. Dan manfaat praktisnya memberikan pemahaman kepada pelaku bisnis untuk mempertimbangkan adopsi model D2C. Karena perubahan zaman ini tidak bisa dielakkan. Jika kita terus-menerus mengelaknya, maka kita tidak dapat berkembang. Mau tidak mau kita harus berusaha untuk beradaptasi atau paling tidak mengadopsi sebagian. Kalau tidak mau sebagiannya saja kita adopsi sistemnya untuk mengembangkan perekonomian di Indonesia. Lalu yang kedua, memberikan gambaran bagi regulator terkait dampak logistik dan lingkungan dari model D2C. Lingkup penelitian ini adalah fokus pada teori direct to consumer atau D2C, lalu menggunakan pendekatan analisis konseptual berbasis studi literatur. Tinjauan pustakanya untuk e-commerce dan transformasi rantai pasok. E-commerce mengubah proses distribusi tradisional yang sebelumnya berorientasi pada transportasi menuju retailer berubah ke orientasi baru berbasis pengantaran langsung ke konsumen akhir, sehingga mendorong perubahan struktur gudang, model distribusi, dan rute transportasi yang terintegrasi oleh data dan otomatisasi. Ini menurut Emmanuel, berikut juga capture dari jurnal yang saya pakai, artikel saya pakai. Lalu untuk tinjauan pustaka direct to consumer, penelitian mendefinisikan D2C sebagai model di mana produsen berinteraksi dan menjual langsung kepada konsumen akhir tanpa perantara. Produsen memiliki kendali penuh atas harga, pengalaman pelanggan, data konsumen, tetapi juga harus menanggung kompleksitas operasional retail dan logistik yang sebelumnya ditangani oleh distributor dan retailer. Ya jelas, karena dihilangkan. Pada konsep D2C, distributor dan retailer dihilangkan, sehingga langsung yang berkenan dengan konsumen adalah produsen. Sehingga nanti operasi retail, manajemen inventory semua akan dihandle oleh produsen. Berikut juga artikel yang saya gunakan. Selanjutnya, pengurangan perantara atau disintermediation. Disintermediasi merupakan elemen inti dari D2C karena hilangnya distributor dan retailer menyebabkan produsen harus melakukan pemasaran, manajemen inventory, layanan pelanggan, dan pengiriman secara mandiri. Direct to consumer mengurangi peran perantara dengan menyediakan akses langsung ke konsumen, ke informasi produk dan harga melalui platform digital. Selanjutnya, last mile delivery dan kompleksitas logistik. Last mile menjadi elemen paling kritis dan paling mahal dalam keseluruhan rantai pasok e-commerce. Last mile menyumbang konsumsi energi terbesar, potensi polusi, dan meningkatkan kemacetan karena setiap alamat konsumen menjadi node dalam jaringan distribusi mikro. Berikut artikel yang saya pakai. Lalu untuk penelitian terdahulu, pada penelitian Kalamiotakis Emmanuel tahun 2025 dengan judul The Role of E-commerce in Replacing Traditional Supply Chain Models, teman-teman menjelaskan bagaimana e-commerce mendorong transformasi rantai pasok menuju digitalisasi, percepatan pemrosesan, dan berkurangnya peran perantara. Research gap-nya belum mengkaji secara spesifik penerapan model D2C dan implikasi terhadap struktur relasi produsen-konsumen dan konfigurasi logistik. Lalu ada Shaker dan Stanevska-Slaveva tahun 2023 dengan judul A Morphology of Digital Direct to Consumer D2C Models.
mengembangkan kerangka 12 dimensi yang menggambarkan variasi model D2C termasuk strategi, value proposition, channel mix, dan desain logistik. Research Gate-nya tidak membahas dampak operasional dan keberlanjutan serta belum menghubungkan D2C dengan perubahan struktur rantai pasok secara makro. Lalu ada menurut Knapp dan Gebel dan Wortman tahun 2025 dengan judul Unlocking the Benefit of Direct to Consumer Strategies Without Alienating Dealers. Temuan utamanya mengidentifikasi D2C paradoks, yaitu ketidaksesuaian antara manfaat yang diharapkan dan hasil nyata akibat konflik dengan dealer, dan menyarankan adanya hybrid model. Jadi ada D2C, ada model bisnis yang tradisional atau bisnis to business atau bisnis to customer. Belum menjelaskan bagaimana belum menjelaskan bagaimana D2C bekerja pada konteks tanpa dealer atau dalam struktur distribusi yang sangat digital. Lalu menurut adalah penelitian dari VU Wright dan Alvarez Palau dengan judul The Impact of E-commerce Related Last Mile Logistics on Cities. Teman utamanya menguraikan dampak last mile e-commerce terhadap kota, ekonomi, sosial, lingkungan, dan teknologi, serta kebutuhan solusi seperti konsolidasi poin dan optimasi rute. Research Gap-nya tidak mengkaji hubungan langsung antara model D2C dan peningkatan kompleksitas last mile, serta belum mengaitkan perubahan kanal distribusi dengan struktur logistik perkotaan. Metode penelitian pada penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur sistematis. Penelitian kualitatif menggunakan teknik interpretatif untuk menggambarkan, memutuskan, menerjemahkan, dan dengan cara lain memahami makna dari fenomena tertentu. Studi deskriptif mengumpulkan data baru yang dapat digabungkan dengan data yang sudah ada, untuk tahun 2025. Sumber data yang digunakan adalah dokumen dan literatur supply chain serta model bisnis yang sudah ada. Teknik pengumpulan datanya menggunakan ekstraksi konten pada literatur yang dicari, yang dibaca, dan analisis komparatif antar studi. Lalu validasi datanya menggunakan triangulasi literatur, pengecekan ulang teori antar sumber yang disadut, dan reliabilitas citasi. Lalu teknik analisisnya menggunakan analisis tematik dan pemetaan model konseptual. Kebaruannya, penelitian ini mengintegrasikan berbagai perspektif dalam sebuah analisis untuk mengkaji bagaimana model bisnis direct to consumer membentuk ulang struktur dan dinamika manajemen rantai pasok secara menyeluruh. Kerangka berpikirnya pendorong perubahan, yaitu ada pertumbuhan e-commerce dan perubahan perilaku konsumen ke digital platform, lalu bergerak menuju model distribusinya dengan hilangnya perantara karena adopsi D2C, lalu transformasi rantai pasok karena ada pergeseran inventory dari retail ke produsen dan perubahan struktur transportasi, lalu yang terakhir konsekuensi logistik dan bisnis last mile yang insentif, waktu tunggu tidak menentu, pemenuhan permintaan yang kompleks, dan dorongan UMKM untuk beradaptasi. Berikut referensi yang saya gunakan. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada Bu Nurul atas bimbingannya, atas ilmunya selama satu semester. Saya doakan semoga Bu Nurul sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin. Terima kasih. Kembali astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.